Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan kita-kita yang tidak bosan-bosannya membuat konten. Yang penting jangan bosan. Yang penting kalian jangan bosan. Kalau kita mah nggak ada bosannya buat bikin konten. Tetap semangat. Jadi hari ini tanggal 24 Maret 2025, hari Senin. Nah, bentar, gue tempelin dulu. Ya, ayo, siap. Nah, hari Senin, harinya lelang. Nah, ini tapi udah sore nih. Ya, jam setengah 4. Jam setengah 4. Cuaca juga mendung, cuaca mendung. Masih mendung manja. Nah, siap. Kaget. Ya, ini tentang apa lagi nih? Kita bahas karena ini kan hari ini hari lelang terakhir. Oh iya. Karena iya. kita akan menyambut Lebaran. Jadi sebelum Lebaran kita ngucapin dulu lah, Bang Obe. Ya, ini hari ini Bapak izin. Mohon maaf Lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. ibadah puasa dan selamat hari raya Lebaran. Minal aidin wal faizin ya. Kalau ada salah-salah minta tolong dimaafkan. Maafkan kalau sering ngomong kurang enak. Ya. Iya. Kita mulai konten kita kali ini. Iya. Oke. Nah, konten kali ini kan udah mau Lebaran. Buat Ya. orang-orang yang punya kampung pasti pulang. mudik pulang. Nah, banyak yang mudik itu ada yang pakai mobil, ada yang naik bis, naik pesawat, naik kereta, macam-macam. ada juga yang naik motor. Ya, kita bahas di motor aja dah. Ya, kita bahas yang di motor. Di motor aja. Kira-kira untuk yang mau mudik apa aja nih? Nah, ini Bang Obe nih punya bengkel nih. Punya bengkel nih. Jadi kalau buat motor siap perjalanan jauh buat mudik, apa aja Bang biasanya Bang? Yang biasa. Disiapkan? Yang penting kelistrikan, lampu. Oh iya, kalau jalan malam ya. Iya, lampu harus terang. Lampu belakang, terang, kanan kiri sen harus hidup, spion. Ya, yang pertama sih sama ya roda. Ban harus ada baru-baru, kampas rem jangan lupa. Kalau motor matic jangan lupa dicek pembelnya dulu. Ngeri putus di jalan ribet. Nah, pembel sama servis harus servis. Oli iya. Nah, oli itu bagusnya berapa ribu kilo sih? Ini kan masih belum jelas nih. Yang bagus tuh sebenarnya yang aman nih. Ini kan soalnya kan ada yang bisa misalnya 1.000. yang pulang kampung tuh jaraknya 500 km, 600. Kalau pulang pergi kan 1.200 tuh. Iya. Ada juga yang inian. Jadi yang buat yang perjalanan jauh nih, apalagi sampai luar pulau nih pakai motor. Nah, kalau kira-kira pulau mah nggak pakai ribuan ya. Dari Jakarta ke sono ganti aja di sono di kampung langsung ganti. Biar aman ya. Biar aman. Iya. Kalian bisa kalkulasi lah. Iya. Mungkin kalau normalnya 1.500 2.000 tuh udah harus diganti. Karena kan kalau pas perjalanan mudik ini kan mesin dipaksa di ini ya, di jalan terus, macet. Jalan terus. Jadi macet. pastiin part-partnya tuh harus maksimal ya. Jangan lupa nih musim hujan begini bawa jas hujan. Harus hati-hati pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, hati-hati jalan. Soalnya kalau dilihat itu kan kalau orang mudik pada beringas-beringas udah tuh nih, di jalan. udah masuk pulang ini. udah minggu itu udah rame. Sebagian udah pada berangkat. Iya, udah mulai jalan balik ya. Arah ke kampung mudik. Ya harus hati-hati lah. Nggak usah buru-buru. Kalau capek istirahat. Kalau ngantuk ya istirahat di musola apa di pom bensin. Kalau lapar ya kalau nggak puasa makan. Kalau nggak punya duit iya nunggu aja. Ya semua ada rezekinya masing-masing. Semua ada rezekinya. Cuman emang kan kalau orang yang ngerantau ya momen Lebaran ini bisa dipakai buat pulang. Iya buat menghilangkan rindu. Ya kalau masih ada orang tuanya nengokin orang tuanya. Iya. Kalau masih nggak ada orang tuanya ya nengokin saudaranya di sana. Cuman kadang-kadang ya itu makanya kita saranin hati-hati. Soalnya niatnya pengen pulang tapi kalau ada apa-apa di jalan kan jadi repot ya Bang. Ya lebih bagus dicek dulu di Jakarta apa di mana, cek mesinnya dulu dah motor. Sebelum jalan jangan buru-buru. Dia cek dulu semua. Nah, Bang, lu mah orang sini, lu mah nggak pernah mudik. Kalau gua kan pernah mudik nih, sering mudik lah. Iya. Nah, kalau mudik itu gua lihat di jalan nih biasanya motor itu satu motor bisa 4, 5 jadi bapak, istri, anaknya 3. Aduh. Ya, Terus
kebutuhan juga sih. Iya, kalau jalan nyewa bis kan mahal. Betul. Iya. Ya, itu sih nggak apa-apa. Cuman yang penting hati-hati. Ya, yang penting hati-hati. Terus gua kadang-kadang, Bang, gua ngeliat yang maksain. Kadang udah berlima nih bawa anak pakai kecil. Pakai bambu. Iya. Terus lagi hujan, bukannya neduh, masih tetap jalan, dipaksain. Gas terus kali ya. Nah, menurut lu gimana tuh, Bang? Ya, menurut gua sih mending hujan berhenti aja dulu, istirahat, nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru. Kampung nggak bakalan kemana ya, Bang? Nggak bakal mana, nyawanya kemana-mana. Iya, benar. Tapi lu kalau mudik ada saudara lu apa ini yang jauh nggak dari sini kira-kira? Ada di mana? Kalau paling jauh lu kalau itu Kampung kemana? Bini, Klaten. Oh, kok lu Klaten? Kampung Bini Abang. Kalau bini saya ada saudara di Serang, Munjul. Nah, lu mudik ke mana lu kalau itu? Jalan jauh juga? Enggak? Kalau kalau kedua orang tua abang bininya udah meninggal sih jarang udah. Udah jarang. Ayo ke Serang doang, Munjul. Ke Serang, Munjul. Iya. Berapa jam itu? Ada 6 jam. 6 jam pakai motor? Ke mobil. Oh, pakai mobil. Kita kan ngomong pakai motor. Pakai motor lu kemana nih yang jauh? Yang nggak punya kampung. Bogor jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Ya tapi kalau motornya Bang Obe mah, waduh motornya di belakang. Itu motornya benar-benar dijaga bener. Orangnya apik ya. Iya. Barusan aja sebelum ngonten dia ngelap-ngelap dulu motornya bener-bener. Artinya sebenarnya sih kalau motor sehat, motor kondisinya iya, motor sehat, badan sehat, semua sehat, insya Allah. Pergi pulang selamat. Pergi pulang selamat. Motor tuh nggak bakal ngecewain ya? Nggak bakal kecewain. Nggak bakal ngecewain. Yang kalau di jalan macet, di jalan mogok, itu pasti karena perawatan kurang ya? Kurang, motor terlalu. Balik lagi ke kitanya ya, Bang? Iya, sebenarnya. Jadi kita capek sendiri kalau motor ada ngapa-ngapa di jalan. Di jalan. Sebenarnya sebelum berangkat jauh, dicek dulu. Dipersiapin benar-benar. Semuanya. Karena bagaimanapun ya, ini kita ngomong mesin ya, mesin perlu perawatan ya. Perawatan juga buat kita juga sih. Iya. Buat kita juga, bukan buat siapa-siapa. Ya kita berkaca ke diri kita sendiri. Kalau kita disuruh kerja terus, nggak dikasih makan, tipes yang ada. Iya, jatuh. Ambruk. Motor pun kan seperti itu ya? Iya, sama. Kalau dipaksa kerja terus, tapi perawatan kurang, ya ambruk. Kita juga ngerepot. Kita repot. Iya. Nah, bahkan kalau udah ambruk, biayanya lebih besar daripada kita ngerawat ya, Bang ya? Iya, lebih besar ya, turun mesin. Iya. Sama kayak kita rumah sakit. Sebenarnya kita kalau makannya teratur, ya kita sehat. Tapi kalau kita sakit, nah tadinya kita pikir mau ngirit ya, tapi begitu kita sakit biayanya bisa lebih gede. Lebih boros, bener. Lebih boros. Ada Bang Naji, Pulga. Nah, masih catat Bang, masih beres. Oh, belum beres. Oke. Iya, yang penting semuanya disiapin sebelum berangkat jauh. Jauh deket harus disiapin. Nah, terus faktor-faktor keselamatan apa-apa nih, kan kita mau jalan jauh nih. Oh, keselamatan. Nah, misal ya harus dipersiapin juga tuh selain udah mesin. Fisik. Nah, keselamatannya juga tuh, misalnya helm yang bagus, bener nggak? Ya, helm, fisik, semuanya. Tapi jangan kemuatan lebih dari 5 orang lah di motor. Kadang-kadang kita capek juga sih, ngeliatnya kesian juga. Iya. Kesian capek. Nah, itu kayak sekarang musim hujan. Ya, tadi bilang jas hujan disiapin. Terus jaket yang tebel. Jangan sampai pulang bisa, tapi nyampe kampung sakit langsung tepar. Kita kan sini untuk senang-senang, setahun sekali ketemu keluarga besar. Tapi kalau kita nyampe terus sakit juga ya percuma dong. Percuma ya, malah nggak bisa nikmati lebaran ya. Mendingan di Jakarta aja. Iya nih. Nah, Jakarta. terus kalau lu pribadi nih ya, lu soalnya ini ada 2 macam nih. Ada yang suka jalannya malam, ada yang suka jalannya pagi. Kalau malam, kalau fisik masih muda sih mendingan jalan malam. Mending jalan malam ya. Mata yang penting patokan mata aja. Oh, benar. Kalau udah 30 ke sana mendingan agak sore aja. Yang terang-terang aja ya. Iya, yang aman aja, yang aman aja. Kalau masih ke sononya nggak apa-apa, emang cakep malam-malam. Kalau yang penting matanya jeli. Yang penting matanya jeli. Iya, sama fisiknya kuat. Sama fisik kuat. Sama angin kuat. Nah, itu dia. Ya, mau jalan malam, jalan siang, ya prepare aja dulu dah. Terus kalian juga bisa nilai kesiapan diri kalian. Jangan dipaksain. Ya kalau emang mau jalan malam, pastiin matanya awas. Lampunya terang. Ya. Karena kan banyak lobang. Ya, banyak lobang. Banyak jebakan-jebakan. Jangan sampai banyak kecelakaan di tahun ini. Kita berdoa lebih lancar. Nah, terus kalau ini Bang,
Kalau tadi mesin udah, motor udah, kalau milih jalur mudik, kalau naik motor nih, kalau lu nih pribadi aja nih. Iya. Kalau nih mungkin, tapi lu udah pernah juga ke Klaten. Maksudnya gini, itu kan ada jalur utara, ada jalur selatan. Iya. Nah, kalau jalur utara itu jalannya lurus aja. Iya, iya. Nah, kalau lewat jalur selatan itu jalannya berbelok-belok tuh lewatin ini kan. Lu lebih prefer yang mana, Bang? Lu lebih suka yang jalannya lurus aja lempeng, tapi itu kadang-kadang biasanya banyak yang ngantuk. Iya, ngantuk. Makanya banyak kecelakaan tuh di Pantura. Atau lewat jalur selatan yang misalnya dia lebih, Kalau nggak dikejar waktu ya lewat jalan selatan aja, agak Selatan, belok-belok ya. belok-belok ya. Kalau nggak dikejar waktu, kalau dikejar waktu ya nggak mau ya jarak 1000 meter. Jarak lurus. Lurus. Iya, tapi harus kuat semuanya. Iya, harus bener. kuat fisik. tapi kalau buat motor ya, lebih kalau itu motor yang cocok buat ngelibas jalur lurus sama jalur itu kira-kira gimana, Bang? Ada inian nggak? Kalau Lo ada motor saran gua nggak? gitu saran sih motor kopling, Om. Tapi sekarang kebutuhan keluarga juga sih Ya, ya. banyak kan sudah matic masalahnya. Matic. Iya, Nah, ya. itu kan maksudnya gini, kalau yang jalur selatan itu kan pegunungan, Iya. apa lewat naik turun Iya, gunung lah. motor ini ya. harus tutup gas, buka gas. Iya, kadang-kadang kan itu yang bahayanya kalau pas lagi turunan tanjakan Rem. Nah, itu gimana tuh caranya supaya Kalau- mencegah rem nggak ngunci? Karena ada kan Iya, bukan ngunci, Ah, ngeblong, kepanasan. Kalau mau remnya dikocok-kocok aja. Kali kita naik turun, rem jangan terlalu ditekan. Iya, karena itu kan kadang-kadang kebiasaan ya. Kebiasaan, harusnya dilepas salah satu. Kalau Iya. double disc apa ABS yang kita pakai belakangnya aja. Ntar berapa menit ke depannya. Iya. Ya kayaknya gini deh. Kalau kalian naik motor kalau lihat jalurnya gini kalian Ya, nggak sadar kan kita iya. pakai rem. Nah, kan kita jalan Ketekan. itu kan kadang suka berhenti. Kita cek dulu kondisinya ya Cek kali ya. dulu. Panas apa enggak Jangan gitu. disiram air. Wah, jangan disiram air kan ya. Jangan ngerinya muap. Muap langsung pecah ya. Langsung ya ngerinya ngunci ngempos. Iya, ngempos. Ya mendingan ya kalau ini ngerokok dulu dah. Kalau rame kalau jalan masih sore ngerokok. Ngerokok sambil dicek dulu. Iya, cek dulu. Nah, balik lagi, tiap orang emang beda-beda. Kalau menurut lu, nih taruhlah perjalanan kita ngomong kita kira kalau mudik kira taruh 8 jam sampai 10 jam. Tanpa- Kalau kita ngomong normalnya nih, kita sebaiknya istirahat berapa jam sekali, Bang? Ya, tetap gantung segar. sih, ada yang istirahat untuk ngisi bensin, istirahat, terus apa sholat, istirahat juga bisa juga. Apa mau dia istirahat makan, menggantung orangnya juga sih masing-masing. Intinya jangan dipaksain. Jangan Ya? dipaksain, isi bensin kan ada waktu buat istirahat dulu. Yang isi bensin ngantri, terus kerja ke kamar mandi dia kencing, otomatis kan istirahat apa sholat dulu sambil istirahat kan jatuhnya. Ya, jangan sampai kadang udah ngejar ini kan dia itu Ya, dipaksain digas tuh. terus. Kesian motor juga, kesian fisik, 2 kesian. jam sekali lah, 2 jam kali itu 2 jam 3 jam kali. Iya, kesian anak istri. Iya, berhenti dulu, ngelempengin pinggang. Pinggang, ya. Motor juga biar adem dulu Adem kali ya. dulu, kesian lah. Motor juga panas. Kita juga panas pinggang. Iya, yang penting istri di kampung nggak ngapa-ngapa. Kalau istrinya di kampung, iya. Satu lagi, Bang, satu lagi. Menurut lu pribadi nih, emang kan kadang-kadang kalau begitu mudik itu rasanya satu pengen cepet-cepet sampai kan. Nah, iya, Kita benar. ngejar waktu. Ngejar waktu. Terus yang kedua, jalannya gede-gede tuh biasanya kalau pas di namanya Iya, jalur iya. provinsi kan. Iya, jalur gede. Jadi nafsu tuh bawa Ya, motor gas. lebih terabas kencang. Kalau menurut lu tipsnya yang aman itu yang kita nggak membahayakan kira-kira sebaiknya speednya di angka berapa? Kalau kita kalau jalan 40 nggak nyampe-nyampe. Jangan, kalau 40 ada mah cepet terus malah ditabrak dari belakang. Iya. Kalau kita udah tahu treknya nggak apa-apa kenceng, Om. Kalau masih belum tahu treknya apa jarang lewat tempat yang situ, anggap pelan-pelan aja lah. Taruh dah 60 ke sono lah, 70 apa 80. Ya. Iya. Kalau yang udah ngerti mah 100 juga nggak apa-apa, udah tahu treknya. Tapi kan bawa anak, anaknya 4. Anak-anaknya kecil. Iya, kalau bawa Ya. ya 60-80 lah kalau santai, jalan Iya. santai dah, ngapain jalan santai. Anggap aja jangan sampai. Santai 50 udah 60. Justru harusnya mindsetnya kali begini kali ya, Bang. Ya? Kalau jalan mudik anggap aja touring ya. Ya. Touring jarak jauh tapi nggak di Uber waktu. Nah, jadi ya anggap aja kita
jalan-jalan santai, jalan Menikmati santai. juga kan? Ada tukang bubur beli. Itu tuh. Iya, ada tukang bakso beli. Bener. Jadi Santai. jangan dipikir kita mudik itu sebagai suatu hal yang harus buru-buru ya. Iya. Justru kalian harusnya bisa menikmati. Iya, Ya kan tapi lebih enak sekarang ya. lebih pintar sih, sebelum waktu hari Rabu udah pada pulang nih Iya. sekarang. Lebih pintar, dia Cuman ngindarin maksudnya waktu. ya gitu. Kalian cobalah kalau Iya. biasa yang udah di Jakarta kan pemandangannya itu aja Iya. gitu. Tapi kan kalau pas lagi mudik Iya. mungkin ketemu sawah, ketemu kebun. Misalnya mau balik Jakarta Bandung tuh seger banget om, Iya. lewat puncak. Iya. Baiklah. Dinikmatin aja ya kan. Nikmatin aja sekalian. Ada jajanan-jajanan yang nggak biasa dibeli, Iya. cobain ya. Bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki. Nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru. Bener, jadi mudik itu jangan dipakai sebagai ajang buat kita harus nyampe buru-buru, Iya. tapi cobalah dianggap sebagai liburan. Liburan. Jadi perjalanan itu dianggap sebagai liburan. Nah, liburan, jadi pulang perginya nggak ada beban. Nggak ada beban, nggak capek-capek banget. Iya, kalau kita serius sampai itu kan badan capek ya. Encok. Ya bahasanya encok. Nah, apalagi kalau misalnya bawa istri sambil mudik sama anak, Iya, kasihan lah. kasihan, jaga anak lah. Jangan keluarga. egois juga mikirin diri kita sendiri. Nah, iya, kita kan bawa keluarga, jaga keluarga kita lah. Pelan-pelan aja, ujung-ujungnya sampai. Anggap aja liburan sekolah Iya. sekalian. Menikmatin ada. Kalau bisa, kalau lagi lewat kota-kota yang kan lewatin kota-kota yang lain gitu, ya mampir dulu. Karena ini banyak alun-alun om, di Iya. daerah alun-alun Iya, sini, maksud itu. alun-alun ini, main anak kecil ada, taman-taman anak kecil banyak. Iya. Apalagi kalau misalnya yang jauhnya bisa 2 hari atau 3 hari perjalanan, ya mungkin bisa nginep dulu di satu tempat gitu ya. Iya, tempat saya nemplok sono, nemplok sini dulu. Hotel lah. sekarang murah ya bang? Iya. Saya nggak tahu kan harga hotel. Hotel murah sekarang kayaknya. Sekarang ya beda, udah bisa ngecek, ada yang 150, Iya. ada yang 100. Nah, itu dia. Iya. Jadi ibaratnya gini, kalau capek ya istirahat aja. Ya, sehari, Masuk ke hotel sehari. aja juga nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Ya kalau lebih aman di musola. Iya. Gitu. Kalau mau ya Iya. Tapi lebih enak sih di hotel lah 100.000. Sekali istirahat, ajak anak-anak liburan sekalian. ajak anak liburan, bener. Jadi maksudnya begini, kalau dianggap liburan, jadi anak itu pun nanti yang ngalamin mudik ya, Iya, ke sononya. dia ingetnya pengalaman yang menyenangkan. Iya, bukan capek. Bukan capek. Iya. Kalau dia dipaksa bapaknya emaknya suruhin, Gas. akhirnya dia trauma. Iya, gas terus, iya. Anaknya besok-besok diajak mudik nggak mau itu. Suruh beli mobil olahannya. Papa beli mobil aja baru Iya. mudik. Jadi perhatikan juga itu anak-anak sama istrinya supaya tidak menjadi pengalaman yang menakutkan. Iya, nggak usah buru-buru. Jadikan mudik sebagai pengalaman yang menyenangkan, liburan. Bener ya bang? Bener ah. Ada saran lagi nggak bang buat yang terakhir? Ya, Pesan-pesan buat yang mudik. ya kita mah harus hati-hati di jalan. Cuacanya lagi kurang mendukung nih, hujan. Ya, siapin jas hujan, helm yang bagus, ban, motor semuanya harus sehat, semuanya sehat. Biar sampai tujuan selamat. Setuju sama Bang Obe? Setuju sama Bang Obe. Ya, jadi kalau mudik ya tolong dipersiapin benar-benar. Iya, Dipersiapin benar-benar. Terus ya, sama saya tambahannya paling jadikan mudik sebagai pengalaman yang menyenangkan. Iya, jangan lupa duit kesangon. Duit ke air, kesangon. Persenan. Susah banget. Iya. Siapin duit soalnya yang di kampung kadang-kadang kalau ngelihat yang pulang dari Jakarta dianggapnya semua udah pada sukses. Iya, amin, Jadi amin, pasti amin, yang amin, di kampung amin. ya Amin. mengalahkan THR dari orang kota. Nah, jadi bikinlah jadi suatu pengalaman yang menyenangkan Iya. sehingga sehingga mudik itu bukan sesuatu yang yang menakutkan gitu. Terus selalu patuhi rambu-rambu karena udah berapa kali lebaran itu sering tuh karena saling beringas nggak ada yang mau ngalah akhirnya jadi macet. Jadi macet. Ketika macet semuanya udah berhenti gitu. Bahkan sampai ada yang meninggal. Kayak kemarin yang tahun-tahun kemarin sampai wah parah itu, jangan sampai keulang lagi lah. Itu kan gara-garanya cuman emang di perempatan rame, nggak ada yang mau ngalah duluan, akhirnya ngunci. Adu banteng. Bensin pada habis. Akhirnya macet ngulur kemana-mana. Jangan sampai keulang lah. Nah, buat yang dari Jakarta juga kalian hargain lah, orang daerah juga lagi pada beraktivitas gitu. Nah, yang di daerah juga karena nih ada yang arus mudik juga harus pengertian juga. Ya intinya saling pengertian lah. Iya, saling. Tapi terus patuhi peraturan di lalu lintas. Jangan lupa bawa surat-surat. Nah, selalu safety riding. Apa kita mudik aja bang? Pengen juga gua mudik ini. Bang ikut lah. Oke. Kayaknya gitu aja. Ya, sampai. Sekian dari SKBN. Terima kasih. Ciao. Bye.
Iya ya.